Shalom Kids, siapa yang udah siap ibadah? Wow, keren. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau yang pimpin ya Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih, sama-sama kita katakan amin. Wow, keren banget. Yuk, sebelum kita mau menebarkan kasih sesama kita, ke sekitar kita mau sama-sama pemanasan dulu ya. Yuk kita gerakin badannya sama-sama. Ikutin kakak-kakak yang di depan ya. Oke. Keren. Sekarang siapin huruf K-nya ya adik-adik. Let's go. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada sesama, seperti kasih Yesus. Wow, keren banget. Tapi kakak yakin kalian bisa lebih semangat lagi, oke? Yuk sama-sama dari awal lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada sesama, seperti kasih Yesus. Oke, sekarang kita mau mulai lagi tapi lebih cepat, oke? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Lebih cepat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Lebih cepat lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada sesama, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Wow, yuk sama-sama kita mau sebarin kasih seperti kasih Tuhan Yesus terhadap kita ke semua orang yang ada di sekitar kita. Katakan haleluya. Haleluya. Good job adik-adik. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus ya. Kids, tadi kita udah belajar buat mengasihi sesama kita. Dan saat ini kakak mau ajak kalian buat terima kasih sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus udah mengasihi kita. Yuk angkat tanganmu, kita mau sembah Dia. Ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih. Terima kasih buat cintamu. Kau ajarku untuk punya kasih. Terima kasih. and the birds above.
kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah lewat kakak yang akan bawakan firman. Dan kami siap buat dengar firman. Yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Wah, kakak senang banget bisa nyapa adik-adik semua. Walau kita masih tetap online. Kakak berharap kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Tapi sebelumnya kakak mau kasih pertanyaan. Siapa di sini yang mengasihi adiknya? Atau mengasihi kakaknya? Coba jawab dalam hati aja. Mungkin banyak yang jawab, aku mengasihi kok. Atau ada yang jawab, aku mah sebel sama si kakak atau si dedek karena selalu bikin kesel. Emangnya kalau ribut terus setiap hari dan gak mau saling bantu, itu perbuatan yang good? Yang satu minta tolong baik-baik, yang satu gak mau dimintain tolong, malah marah-marah. Adik-adik bayangkan, jika kita punya sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati dibandingkan dengan sikap yang keras dan tidak sabaran, mana yang lebih baik? Kita akan belajar sesuatu dari tokoh berikut ini yang punya sikap yang luar biasa dan pantas untuk diacungin jempol. Siapa ya dia? Yuk kita mau belajar dari pemimpin yang satu ini. Raja Akis memanggil Daud dan memerintahkan dia bersama pasukannya untuk pulang ke tanah Negeb. Karena para panglima Filistin tidak suka pada Daud. Mereka merasa tersaingi dengan prestasi Daud yang selalu menang dalam setiap peperangan. 3 hari perjalanan, tibalah mereka di Siklak. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kotanya telah hancur dan hangus dibakar oleh orang-orang Amalek. Bukan hanya itu, istri dan anak-anak mereka juga ditawan. Semua harta mereka dijarah. Rakyatnya berkata, semua ini adalah kesalahanmu Daud. Dan Daud mau dilemparin pakai batu. Padahal Daud juga sedih ya. Karena istri dan anak-anaknya juga ditawan. Tapi Daud tidak putus asa. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya dan memberinya jalan keluar. Daud bilang ke Imam Abiatar, bawa baju efod itu kepadaku. Lalu Daud tanya sama Tuhan, kami mau mengejar orang-orang Amalek. Akankah kami dapat mengejar mereka? Dan mendapatkan keluarga kami kembali. Imam Abiatar berkata, pergilah Daud, kau akan mendapatkan mereka dan akan membawa istri dan anak-anak kalian kembali dan juga semua harta kalian. Segera berangkatlah Daud bersama 600 orang pasukannya. Tibalah mereka di Sungai Besor. Tetapi ada 200 orang dari pasukan itu yang kelelahan. Jadi mereka tidak bisa melanjutkan pengejaran dan Daud menyuruh mereka beristirahat di pinggir sungai. Setelah itu Daud berangkat bersama 400 orang saja. Tiba-tiba pasukan Daud melihat ada orang tergeletak. Siapa ya dia? Ternyata dia orang Mesir, budak orang Amalek yang ditinggalkan oleh tuannya 3 hari yang lalu karena dia sakit. Lalu Daud memerintahkan untuk memberikan dia makan dan minum. Karena kebaikan Daud, jadi budak itu memberitahukan di mana tempat orang-orang Amalek itu berada. Bergegas Daud bersama pasukannya berangkat menuju ke perkemahan orang Amalek. Di sana mereka sedang berpesta pora adik-adik, merayakan kemenangan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Daud bersama pasukannya menyerang orang-orang Amalek hingga malam. Dan Daud bersama pasukannya berhasil memenangkan peperangan itu. Semua tawanan, hasil jarahan, dan juga semua ternak dibawa kembali ke Siklak. Dan perjalanan panjang mereka tempuh sampai mereka tiba di pinggir Sungai Besor. Wah, teman-teman mereka yang 200 orang itu sangat gembira menyambut kedatangan Daud. Mereka bersorak-sorai. Tapi ada beberapa orang yang bersama Daud berkata, kita berikan saja istri dan anak-anaknya, tapi tidak untuk barang-barang jarahan, karena mereka tidak ikut berperang. Tapi Daud berkata, tunggu dulu, ingatlah, kita bisa memperoleh kemenangan karena pertolongan Tuhan. Jadi
semua yang ikut dan yang menunggu di pinggir sungai Besor akan mendapatkan jatah yang sama. Daud berlaku adil terhadap semua. Dari Daud, kita belajar banyak ya adik-adik. Sebagai seorang pemimpin, pasti banyak tekanan yang dia hadapi. Apalagi saat dalam masalah seperti yang tadi adik-adik dengarkan ya. Kita sama-sama mau belajar kisah hidupnya Daud. 1. Hati yang lemah lembut. Selain tidak suka marah-marah dan sabar, Daud juga mengajarkan untuk kita punya hati yang lemah lembut. Dia mengasihi semua orang dan tidak pilih-pilih juga, berlaku adil. Dia seorang pemimpin yang dapat dipercaya karena di dalam hidupnya dia melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, Daud tidak mudah marah-marah. Daud benar-benar tidak marah kepada siapapun dalam keadaan terjepit dan susah. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar untuk tidak marah-marah saat kalian mungkin sulit bikin tugas sekolah atau ada perkataan adik, kakak, papa, mama yang membuatmu kecewa. Mungkin memang tidak mudah untuk tidak marah-marah. Tahu nggak apa akibat dari marah-marah? Yuk kita lihat ayat berikut. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah-marah, itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Wow, ngeri ya adik-adik, marah bisa membawa kepada kejahatan. Nah, mulai dari sekarang, stop marah-marah. Karena itu akan membawa kepada kejahatan. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Wajar jika kita marah. Itu adalah sebuah ekspresi, tapi perlu kita kelola agar tidak berkepanjangan. Yang ketiga, Daud punya hati yang sangat sabar. Wah adik-adik, Daud sangat sabar saat dia disuruh pulang ke Siklag oleh Raja Akis. Padahal dia selalu melakukan tugasnya dengan baik. Dan dia juga sabar menghadapi rakyatnya yang menyalahkan dia. Jika Daud mau, dia bisa membalasnya, menghukum mereka. Tapi Daud tidak melakukan itu. Di masa sekarang, semua hal banyak kita lakukan dengan online. Kita juga tidak boleh kemana-mana jika tidak penting. Mungkin kalian kesel ya di rumah terus. Tugas sekolah numpuk yang pastinya. Tapi hebatnya kalian semua tetap mengerjakannya sampai selesai. Itu tandanya kalian juga punya hati yang sabar loh. Nah adik-adik, apapun situasi kita saat ini, mungkin kita mengalami ketidakadilan, kemarahan, kita harus belajar untuk menahan diri dan berserah kepada Tuhan. Agar kita tidak marah-marah dan menyakiti hati orang lain. Belajar meminta maaf jika salah, belajar mengampuni walau bukan kita yang salah. Belajar untuk mengucapkan terima kasih saat engkau ditolong. Banyak hal baik yang dapat kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak mudah memang untuk melakukannya, tapi berdoa, minta agar Tuhan memberikan kita hati yang lemah lembut dan tenang. Agar kita bisa mengendalikan amarah kita. Kakak percaya kalian semua pasti bisa melakukannya. Ayo kita praktek ya, mulai dari sekarang. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Bila Tuhan, kasih-Mu senantiasa atas setiap kami Tuhan. Untuk setiap kami boleh diajar semakin lemah lembut ya Tuhan. Agar kami boleh jadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aloha! Pesan hari ini bilang dari Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini kita belajar untuk jadi lemah lembut dan rendah hati. Kenapa sih kita harus punya itu?
supaya kita mau diajar dan mau ditegur. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Tuhan juga pengen loh kita jadi diri kita yang lebih baik. Karena itu kita harus mau terima teguran, harus mau belajar supaya bisa jadi the best version of me. Kayak lagu ini nih bilang, swim, swim in the ocean of God's love. His love makes me new. Swim, swim in the ocean of God's love. I become the best version of myself. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Sebuah anugerah kita bisa kenal sama Tuhan Yesus. Kita bisa mengalami kasih-Nya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus semua dosa kita. Cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan menjadi diri kita yang lebih baik. Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yuk berubah, keluar dari kebiasaan buruk kita, dan jadi lebih baik. Minta Roh Kudus bantu kita berubah. Dan seperti lanjutan lagu tadi nih bilang, let's make wave and bring change to the world. Let's make wave and bring change to the world. Perubahan ini bukan cuma untuk diri kita sendiri loh, tapi supaya orang-orang sekitar juga merasakan perubahan itu dan diberkati. Bahkan waktu orang melihat hidup kita, mereka mau kenal sama Tuhan Yesus. Let's become the best version of ourselves and bring change to the world. Time for quiz, it's time for quiz. Kids, pilih jawaban yang kamu anggap benar dan ikuti gerakannya. Get ready, here we go. Siapa yang berbicara kepada Daud dan menyuruhnya untuk tidak ikut berperang? A. Para panglima orang Filistin. B. Akis. C. Semua benar. Mengapa Daud menangis saat tiba di Ziklag? A. Karena kota itu terbakar habis. B. Karena istri dan anak mereka ditawan. C. Semua benar. Apa yang Daud lakukan di saat ia sedih dan tertekan? A. Kecewa dan marah pada Tuhan. B. Menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. C. Lari dari masalah. Shalom parents, kita ada di masa kekerasan dan kekejaman tampak biasa dan hampir dapat diterima. Banyak orang tua bertanya-tanya apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu anak-anak mereka menjadi lebih baik dan penuh dengan kelemah lembutan dalam hal mengembangkan rasa peduli dan kasih sayang kepada orang lain. Para peneliti dulu percaya bahwa rasa kepedulian yang nyata terhadap orang lain hanya muncul saat orang bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi sekarang penelitian menemukan bahwa anak-anak dapat menunjukkan tanda-tanda empati dan perhatian sejak usia sangat dini. Mereka bereaksi dengan prihatin ketika mereka melihat ketidakbahagiaan. Mereka ingin membantu atau memperbaiki masalah yang ada. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam hal ini? Yang nomor 1 adalah memberitahu anak-anak betapa berartinya bagi kita jika mereka berperilaku baik dan bertanggung jawab. Berikan afirmasi atau penghargaan untuk setiap progres yang nampak. Ketika kita melihat anak melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, kita harus segera memberitahu mereka bahwa kita tidak ingin mereka melakukan hal itu lagi. Bicaralah dengan anak secara tegas dan jujur, dan tetap fokus pada tindakannya, bukan menyerang pribadinya.
Berikan penjelasan mengapa kita tidak setuju. Contoh kasusnya adalah seperti berikut. Lihat, Sally menangis. Dia menangis karena kamu mengambil mainannya. Itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan. Atau contoh yang kedua adalah, kucing itu kesakitan saat kamu melakukan hal itu. Sebab itu dia mencakarmu. Hal itu tidak baik dan mama tidak ingin kamu melakukan hal itu lagi. Bedakan dengan kalimat yang menyerang pribadinya seperti, dasar kamu anak nakal, kamu membuat Sally menangis. Atau kita merespon kurang tepat untuk kucing yang mencakar anak kita dengan kalimat, dasar kamu tidak punya perasaan. Dua kalimat itu berbeda bukan? Penting untuk memberitahu anak-anak seberapa dalam perasaan kita tentang perilaku mereka terhadap orang lain. Jika mereka melihat bahwa kita memiliki respon emosional yang tepat terhadap suatu masalah, kemungkinan besar masalah itu juga akan menjadi penting bagi mereka. Poin yang nomor 2 adalah bersikap jujur dan terbuka dengan anak-anak tentang perilaku seperti apa yang tidak kita sukai. Dan jadilah teladan bagi mereka melakukan hal yang benar. Biasakan memberikan komentar singkat dan to the point. Intinya adalah untuk mengajari mereka, bukan untuk membuat mereka merasa bersalah. Teladan dalam bentuk tindakan kita akan berbicara lebih keras daripada sekedar kata-kata. Bila orang tua yang konsisten, peduli, dan berbelas kasih, maka kemungkinan besar anak-anak juga akan demikian. Anak-anak memperhatikan orang tua mereka dan orang dewasa di sekeliling mereka untuk mendapatkan petunjuk tentang bagaimana berperilaku. Poin yang ketiga adalah memperlakukan anak dengan hormat. Berikan perhatian dan penghargaan atas pencapaian mereka. Dengan demikian, kita membantu mereka memahami bahwa semua makhluk hidup harus diperlakukan dengan baik dan penuh perhatian. Poin yang keempat adalah bantu anak melawan pengaruh negatif dengan cara memberikan buku-buku yang mempromosikan perilaku yang berbelas kasih. Kemudian mencari tahu tentang film yang ditonton oleh anak atau media sosial yang mereka gunakan. Diskusi dengan mereka untuk memikirkan tentang apa yang mereka lihat dan mengapa mereka menyukainya. Kita juga harus merencanakan waktu rutin bersama dengan keluarga, mengunjungi tempat wisata bersama-sama. Kemudian kita juga bisa terlibat dalam komunitas di mana parents dan anak-anak dapat menjadi sukarelawan. Parents, hal yang paling penting menginspirasi seorang anak untuk tumbuh dengan kepedulian terhadap orang lain adalah kepedulian yang diterima anak tersebut dari kita orang tuanya. Pola asuh dan pendampingan yang tepat itu sendiri merupakan teladan yang sempurna bagi anak-anak. Ketika anak-anak memiliki tempat yang aman di rumah, mereka lebih mungkin untuk berbagi dan memperhatikan orang lain juga. Parenting adalah proses pembelajaran seumur hidup yang banyak tantangan. Faith Hope Love Ministry menyediakan pendampingan bagi orang tua yang membutuhkan di dalam konseling anak, remaja, dan orang tua. Parents dapat menghubungi kami melalui link di description box. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami selalu rendah hati seperti-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus supaya kami makin serupa seperti Yesus. Tuhan Yesus, berikan kerendahan hati kepada bangsa kami, agar kami mau selalu diajar oleh Engkau dan menerima hal yang baik. Tuhan Yesus, bawalah Niko dan kami semua untuk terus hidup dalam kerendahan hati, supaya Tuhan Yesus meninggikan kami pada waktu-Mu. Pakai kami ya Tuhan. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. I become the best version of myself. Let's make waves